Melihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ada 4 saham, ada ERA, EMTK, INAF, kemudian juga ada KAF. Direkomendasikan buy, support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Untuk ERA di 635, 605, 635, 750 sampai dengan 825, MTK di 2220, 2300 sampai dengan 2400 dan 2680. INAF dan KAF tadi pun juga sempat kita singgung 2150, 2250 sampai dengan 2750 dan KAF supportnya di 2500 sampai dengan 3070. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. 4 saham yang Anda rekomendasikan Pak Rio, INAF dan KAF tadi sudah kita bahas. Kita ke ERA terlebih dahulu Pak Rio. Analisis Anda merekomendasikan untuk ERA, Pak? Ya, oke. ERA ini saham yang menarik karena ketika pandemi, emiten ini malah mendulang untung karena semuanya work from home, murid-murid sekolah learn from home, jadi mereka banyak yang membeli gadget baru, membelikan tools elektronik baru untuk pekerjaan maupun pembelajaran. Dan kita lihat tren kinerja yang positif ini masih akan berlanjut di kuartal 2 hingga kuartal 3. Jadi terlihat bahwa ERA ini adalah emiten yang sangat menarik untuk dicermati, dan memang pada hari ini pun kita sudah melihat bahwa ada kenaikan sekitar hampir 10% di saham ERA ini. Dan teman-teman coba pantau aja, selama ERA ini bisa mampu bertahan di atas supportnya yang teman-teman sudah lihat tadi di layar, itu kecenderungan ERA ini masih akan cenderung bergerak dalam fase uptrend mungkin dalam jangka pendek hingga menengah. Bisa dibilang dalam seminggu, 2 minggu, bahkan hingga sebulan ke depan untuk ERA. Baik, termasuk para sektor yang diuntungkan juga di tengah pandemi COVID-19. Iya, betul. Baik. Betul, Pak. Selanjutnya ada EMTK. Anda juga rekomendasikan analisisnya, Pak Rio? Ya, MTEK ini pada dasarnya kita akan melihat dari sentimen IPO-nya Bukalapak, itu yang pertama. Kedua, dengan IPO Bukalapak tentu akan ada unlocking value dari Bukalapak yang akan direpresent dari laporan keuangan dari MTEK itu sendiri. Memang kita lagi pantau berapa besar Bukalapak dan berapa menariknya minat pasar terhadap Bukalapak, tapi terlihat cenderung positif, dan itu untuk secara sentimen fundamentalnya. Tapi untuk teknikalnya memang pada dasarnya MTEK ini sudah berada di atas, dia sangat kuat berada di atas area supportnya, kurang lebih support itu di kisaran 2200-an tadi. Jadi selama MTEK itu bisa bertahan di atas level 2200, maka cenderung saham ini bisa melanjutkan rally-nya yang sudah tertunda dari sejak bulan April. Dia sedang berkonsolidasi, jadi bisa melanjutkan lagi rally yang sebelumnya sudah berjalan dari sejak akhir tahun lalu. Baik, hari ini tertekan di 0,43%, 2310 dengan support tadi di 2200. Target Anda untuk jangka pendek untuk MTK? Oke, untuk jangka pendek kurang lebih MTEK itu ada di kisaran kurang lebih 2450 hingga 2670, itu kurang lebih untuk seminggu 2 minggu ke depan bisa dipantau level tersebut. Baik, ada ERA, kemudian juga ada EMTK, dan tadi pun ada 2 saham dari farmasi pemirsa, ada INAF dan KF juga sudah kita bahas tadi di awal pertemuan, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Beberapa pertanyaan sudah masuk, Pak Rio, di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba sapa. Ada Gede dari Bali, Waskita, sudah ambil posisi di 1130. Apakah boleh entry lagi? Di sepanjang perdagangan hari ini, saham-saham konstruksi tampaknya juga mengalami pelemahan cukup dalam, Pak Rio. Bagaimana analisis Anda? Ya, jadi konstruksi ini memang istilahnya lagi terkoreksi. Tapi kita perlu lihat begini, di tahun lalu konstruksi itu cukup banyak naiknya, terlepas dari kondisi pandemik, kondisi lockdown. Jadi kalau kita lihat dari WSKT sendiri dulu pas tahun 2020 kan naik dari level 500 hingga mencapai 2000. Nah, memang untuk saat ini saham WSKT ini sedang di area support. Jadi kalau dilihat support WSKT ada di level 930-an. Jadi ini bisa dipertimbangkan sebagai level support untuk spekulatif buying weakness di sana. Baik. Untuk saham WSKT. Kalau sudah punya atau ambil posisi di 1130, Pak Rio, apakah direkomendasikan untuk entry lagi tidak, Pak?
Oke, berhubung ini sedang di area support, maka ini bisa dicoba untuk buy on weakness lagi untuk menambah posisi. Namun, kalau WSKT tidak mampu bertahan di atas level 930, maka sebaiknya hindari dulu. Dalam arti, cut loss dulu untuk berjaga-jaga di target penurunan lebih rendah. Baik, waskita ada gede dari Bali 1130 belum direkomendasikan untuk entry kembali begitu. Bagaimana rekomendasi Anda untuk dari konstruksi lainnya, terutama dari BUMN Karya, Pak Rio? Selain dari kinerja mereka yang mengalami penurunan cukup signifikan, dari sisi keuangan konstruksi juga mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Oke, jadi kalau waskita memang kan saat ini kan lagi di area support ya. Kalau kita lihat Wika secara teknikal, Wika ini relatif lebih jelek dari WSKT, jadi karena dia sudah tidak mampu bertahan di atas supportnya di 1200, sekarang ini di level 1100, jadi strategi untuk Wika tuh lebih ke sell on strength. Kalau WSKT tadi strateginya lebih ke buy on support. Iya. Nah, kalau kita lihat dari PTPP juga sama kayak Wika, sudah turun menembus level support 1050, jadi strategi PTPP lebih ke sell on strength juga. Oke. Adapun kalau Adi Karya juga mirip. Jadi untuk Adi ini juga sudah di bawah support 950. Artinya strategi untuk Adi adalah sell on strength. Jadi kalau secara teknikal terlihat banget bahwa WSKT lebih potensial dibandingkan sesamanya. Baik. Saham-saham dari konstruksi BUMN Karya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Bapak Anggiat di Bekasi. Unilever sudah beli di 6350, Pak Rio. Analisis Anda untuk Unilever. Oke, 6350 saat ini Unilever masih very strong downtrend. Jadi kalaupun rebound, biasanya saham seperti ini sedang strong downtrend itu kalau rebound mungkin upside-nya sekitar 10-15% aja. Ya. Dan akan berat untuk lebih dari level tersebut. Artinya lebih baik jangan menambah posisi dulu di saham ini. Tunggu dia berkonsolidasi di area atas, bukan di area sekarang. Jadi sementara ini sih kalau kita lihat, mungkin target rebound Unilever itu ada di level 5.450-an, coba consider untuk sell on strength dulu untuk memantau pergerakannya di beberapa hari ke depan, karena saham yang bergerak seperti Unilever cenderung masih akan terus melakukan penurunan hingga sudah ada sentimen positif yang muncul nantinya. Baik, 6350 direkomendasikan averaging down tidak Pak di 5.100 saat ini, atau di hold saja Pak Rio? Singkat saja Pak. Oke, sebaiknya jangan karena masih strong downtrend. Baik. Untuk Pak Anggiat di Bekasi ada Unilever. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Rio, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan